Oke, jadi ini adalah salah satu contoh teknologi hasil kerjasama Johns Hopkins dengan pihak militer. Nah, di belakang saya ini bukan rompi anti peluru biasa. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Mr. Fit. Dan hari ini Mr. Fit berada Johns Hopkins University. Jadi ini adalah kampus utama Johns Hopkins University, kampus medical school terbaik di dunia, salah satu yang terbaik di dunia. Dan hari ini saya akan bertualang di dalam kampus dan mengunjungi beberapa tempat-tempat bersejarah. Tapi saya tidak akan sendiri, saya ditemani oleh seseorang. Siapa dia? Tada! Ini namanya Mas David. Mas David yang akan membantu saya. Beliau juga adalah seorang mahasiswa ya. Jurusan apa Mas? Jurusan Hukum Internasional. Hukum Internasional. So seperti apa petualangan kita di Johns Hopkins? Jangan kemana-mana. Stay tune. Oke guys, sedikit tentang Universitas Johns Hopkins. Jadi kampus ini itu adalah salah satu universitas terkemuka di dunia. Universitas ini didirikan dengan tujuan untuk menjadi pusat penelitian. Didirikan tanggal 22 Januari tahun 1876, Johns Hopkins diberi nama sesuai dengan pendermanya, yaitu Johns Hopkins, seorang pengusaha kereta di Baltimore. Johns Hopkins merupakan pelopor konsep universitas penelitian modern di Amerika. National Science Foundation sendiri atau NSF itu menganugerahkan Universitas Johns Hopkins posisi sebagai institusi pendidikan teratas di antara institusi pendidikan lain di Amerika Serikat. Nah, penelitian yang dilakukan utamanya dalam bidang ilmu pengetahuan, medis, dan teknik. Sampai tahun 2009, Universitas Johns Hopkins itu memenangkan 33 hadiah Nobel dari orang-orang yang bergabung dalam universitas ini. Keren kan? Nah, buat kalian yang penasaran tentang kampus ini, jangan skip videonya, tonton sampai akhir, dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke teman-teman, jadi di belakang saya ini adalah sebuah bangunan dari abad ke-18, di mana bangunan ini adalah pemilik dari lahan kampus Johns Hopkins. Jadi sebagai informasi, dulu kampus Johns Hopkins ternyata adalah lahan pertanian. Nah, di belakang ini adalah rumah petaninya, rumah petani yang memberikan lahan ini ke Johns Hopkins untuk membangun universitinya. Oke. Dari abad ke-18. Next kita ke perpustakaannya. Jangan kemana-mana. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke perpustakaannya. Katanya ini perpustakaan yang sangat unik. Tapi kita tanya ke Mas David dulu. Mas David, kenapa perpustakaan ini unik? Karena semua tingkatnya tidak di atas tanah. Oh, jadi Semua bangunannya di bawah. tidak ke atas, tapi ke bawah. Betul. Dan katanya sih dengar-dengar perpustakaan Johns Hopkins itu menjadi tempat favorit mahasiswa, dan katanya ada joke ya. Ya. Joknya katanya mahasiswa itu memang tinggal mereka nyewa tempat di apartemen, tapi mereka tinggalnya di perpustakaan. Kenapa? Karena mahasiswa Johns Hopkins terkenal dengan sangat kompetitif. sangat Tapi kompetitif. Semua, ya, belajar Jadi, dengan baik. Dengan baik. Jadi mereka ini para maniak-maniak yang suka belajar gitu ya. Oke, kita ke dalam. Oke, let's go. Oke, kita ada di lantai B perpustakaan, dan ada 4 lantai ke bawah. Jadi semakin kita ke bawah, itu semakin gak boleh ngomong, harus bisik-bisik. Nah, di lantai ini ada seksi atau bagian khusus untuk literatur bahasa Indonesia dan kebudayaannya. Kita akan ke sana. Ayo.
Sulawesi. Oke. Jadi di Johns Hopkins itu ada lelucon katanya ada 4 tipe mahasiswa. Yang pertama tipe A, itu lantai atas. Di situ mahasiswa bisa ngomong. Dan ada mahasiswa tipe B, itu lantai ini, di mana mereka hanya bisa berbisik-bisik. Artinya ya kemampuan belajarnya masih lumayan. Dan ada tingkat C yang sangat-sangat pintar. Dan di lantai C itu lantai bawah, kita nggak bisa ngomong. Dan ada tingkat master. Master itu untuk kategori orang yang jenius banget. Dan tempat nongkrongnya itu lantai paling bawah, perpustakaan. Di belakang saya ini adalah literatur tentang Indonesia dan kebudayaannya. Jadi ada literatur tentang kebudayaan Sumatera, Jawa, bagian timur Indonesia dan lain sebagainya. Oke. Oke, Mas David, kita ada di mana sekarang? Nama tempat ini Gilman Quad, itu pusat kampus. Dan waktu udaranya baik seperti hari ini, banyak mahasiswa belajar di sini atau bertemu dengan teman-teman. Ada makanan dan seperti itu. Itu makanannya gratis enggak? Saya kira ya. Oh, let's go. Okay, so did you guys know that there are thousands of students in Indonesia who want to study in Johns Hopkins? Maybe you could share with them some tips or tricks how to get accepted in Johns Hopkins? So I'm actually a Brazilian student. I lived in the United States before, so I'm not considered international, but I am co-president of the Brazilian Student Association. So we do work with like recruitment of international students and kind of just talking about how the process works. It's a little bit different than coming from a school like in the United States like I did. I went to high school in Orlando, Florida, and I think it's just important to like do research, honestly, because I think a lot of international students come into like Hopkins without being able to visit before. So just really like looking into like really doing the research on like American schools and Johns Hopkins in particular, I think is what makes the biggest difference. Nice. David. Tips. Well, I mean, How did you get in? study hard, David, how do you do it? study hard, work hard, and hope for the best. I mean, it's a lot about luck, so it's hard to really give a tip that will ensure that you get in. But study hard, work hard, and I think that there's a really good international student population in Hopkins. Lots of languages, lots of cultural opportunities, and we could definitely use more Indonesian students. I think that luck thing is actually kind of important to talk about, how the process is very holistic here, and it's not just academics or a number. It's not like any one test score. It really is. They will look at like not only test scores, but also your extracurricular involvements, any other activities that you did, your full background as a person, where you're coming from, and what you've been involved with before coming here. I think that's a very major like defining aspect of American universities. Send an email to the admissions office. They can answer questions a lot better than we can. And just tell them what you're interested in, and I'm sure they'd be happy to help. Okay, perfect. Thank you very much, guys. Oke, Mas David, kita ada di mana sekarang? Ya, itu Gilman Hall, gedung saya kira terkenal di Johns Hopkins Homewood. Dan di dalam gedung itu ada banyak departemen tentang seni dan tentang bahasa Inggris, bahasa lain, dan budaya seperti itu. Oke, kita masuk ke dalam? Ya. Let's go. Yay. Dan di sini ada monumen-monumen untuk mahasiswa di Johns Hopkins yang meninggal di perang di dalam untuk negara Amerika Serikat. Jadi di sana ada nama mahasiswa yang meninggal di dalam perang dunia kedua, dan di sini perang Korea dan perang Vietnam juga.
Ini salah satu tempat di kampus yang saya paling suka karena bisa belajar dengan nyaman di sini dan ada banyak guru-guru yang di sekeliling tempat ini di Goman Hall. Dan saya mempunyai banyak memori bagus di sini. Oke guys, jadi sekarang saya ada di dalam museum di area kampus Johns Hopkins. Jadi yang dipamerkan di sini adalah beberapa penemuan-penemuan yang dihasilkan dari kampus, baik itu teknologi di bidang kesehatan, alat operasi, robot, dan di sebelah sana tadi itu juga ada kerjasama atau bahan yang hasil produk kerjasama antara pihak militer dan Johns Hopkins. Salah satu contohnya adalah rompi anti peluru. Oke, jadi ini adalah salah satu contoh teknologi hasil kerjasama Johns Hopkins dengan pihak militer. Nah, di belakang saya ini bukan rompi anti peluru biasa. Kalau rompi anti peluru biasanya kan terbuat dari kain ya kebanyakan. Nah, ini di dalamnya adalah keramik. Ya, kenapa keramik? Ternyata teknologinya ada di situ. Jadi ketika ada peluru yang menembus masuk ke rompi anti peluru, keramiknya akan pecah dan kekuatan atau rasa sakit, tekanan dari peluru itu menyebar. Jadi nggak akan melukai atau memberi rasa sakit di bagian dada. Kalau rompi anti peluru biasa, dia akan memberikan tekanan ke dada. Nah, kalau ini ada keramik yang akan pecah di dalam dan jadi kekuatan dari peluru itu akan menyebar sehingga tidak menimbulkan rasa sakit. Johns Hopkins, keren. Oke, jadi di belakang saya ini adalah Johns Hopkins Medical School. Ini adalah medical school, salah satu medical school terbaik di dunia. Dan menurut sejarahnya, semua sistem pendidikan medical school yang ada di Amerika itu mengambil atau berkiblat dari sekolah ini. Sejarahnya seperti itu. Jadi semua sekolah medical yang ada di Amerika itu mengambil contoh atau sistemnya itu diadaptasi dari sistem yang dihasilkan oleh Johns Hopkins Medical School. Nah, beberapa saat setelah ini saya akan membawa kalian ke sebuah rumah sakit terbaik di dunia yang didirikan di kota Baltimore dan menjadi rujukan semua rumah sakit yang ada di dunia. Seperti apa rumah sakitnya? Ikuti saya terus, jangan kemana-mana.